ya. Adalah tuh kan di saat Ami sama Umi pengurus pesantren itu udah keluar dari kamar, giliran nih anak-anak santri yang langsung menginterogasi Hani kan, kenapa Hani kamu bisa bermimpi kayak gitu? Ada apa sebenarnya? Kamu nggak apa-apa kan? Tapi lalala kayak gitu. Nah Hani waktu itu cuma jawab ya mungkin karena kondisi aku lagi demam mungkin ya, dan aku memang agak ngerasa gelisah aja gitu. Nah cuma itu aja katanya Wak. Tapi kemudian Hani ini agak penasaran akan sesuatu hal dan menanyakannya pada Mbak Arin. Mbak Arin, tadi malam Hani gak sempat nanya sama Mbak karena Hani udah ngantuk kali. Mbak ngapain masih nemenin Mbak Iva ngerjain tugas? Padahal kan Mbak Ivanya udah tidur, laptopnya pun udah tertutup, udah mati. Berarti kan udah selesai kan tugasnya, ngapain masih ditungguin Mbak Iva buat tugas? Kata Hani. Nah kalian tahu responnya Mbak Arin gimana? Mbak Arin dengan ekspresi heran pun jawab, hah? Sejak kapan aku nemenin si Iva? Udah jelas Mbak dia udah tidur beberapa menit setelah kalian semua tidur. Mbak tahu memang si Iva itu ngerjain tugas, tapi Mbak Iva itu sendirian, aku nggak nemenin. Kata Mbak Arin, Wak. Masih ingat kalian Mbak Arin yang mana kan? Mbak Arin tuh yang duduk menghadap belakang si Hani, sampai waktu ditanya dia geleng kepala tuh. Nah itu. Nah Hani dengar itulah. Kok bisa? Jelas Mbak yang nemenin dia sampai semua anak-anak itu udah tertidur. Dan aku juga sempat negur Mbak kok pas balik dari kamar mandi, Mbak cuma geleng aja. Nah belum sempat Mbak Arin ini merespon kata-kata Hani barusan, Wak, tiba-tiba Mbak Iva datang. Dia langsunglah mengatakan hal yang membuat semua orang di sana, termasuk Hani, semakin merinding. Tunggu dulu Hani, tunggu. Mbak Arin nemenin Mbak? Hah? Mbak Arin nemenin Mbak ngerjain tugas itu sendirian loh. Dan Mbak ingat kali pas kamu ke kamar mandi itu, kamu lihat sendiri kan Mbak itu cuma sendirian aja. Dan Mbak juga lihat kamu ke kamar mandi. Dan pas kamu keluar itu Mbak tuh nggak tidur, Mbak cuma nyenderin badannya sambil istirahatin mata. Makanya Mbak tutup mata. Nah terus pas Mbak buka mata lagi mau melanjutkan tugas Mbak, jelas-jelas kamu yang tiba-tiba ada di depan Mbak sambil duduk. Terus bilang sama Mbak nggak tidur ya? Kamu bilang itu sambil senyum. Hani, kamu nggak ingat? Kata Mbak Iva gitu, Wak. Jadi Mbak Iva itu lagi istirahatin mata. Udah ngerasa rileks, dia dibuka. Tiba-tiba si Hani depan dia terduduk. Mbak nggak tidur. Mbak cuma bilang iya aja. Iya bentar lagi gitu. Abis itu kamu langsung pergi ke ranjang kamu, baru tidur. Itu kata Mbak Iva, Wak. Denger itu Hani sama yang lainnya terdiam lah ya kan. Dan dia langsung tidak berniat untuk melanjutkan obrolan itu lagi, Wak. Karena Hani tahu dia sama sekali tidak pernah duduk di sana menanyakan hal itu kepada Mbak Iva. Nah jadi ya pada saat itu Hani melihat sosok yang menyerupai Mbak Arin lagi nemenin Mbak Iva sepanjang malam buat tugas. Sementara Mbak Iva melihat sosok yang menyerupai Hani yang sempat menemaninya sebentar untuk buat tugas. Sementara Mbak Arin ngerasa nggak pernah nemenin si Iva itu buat tugas. Enggak. Jadi Hani sama Mbak Iva melihat sosok yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Epic nggak itu? Dan semuanya setelah mendengar cerita itu pun langsung sesegera mungkin ambil air wudhu, baca Al-Quran. Dan pada saat itu waktu menunjukkan 1 jam sebelum sholat subuh. Ini belum habis nih ceritanya ya, belum. Tahan dulu. Nah, pada saat itu kan Hani juga turut membaca Al-Quran berjamaah kan. Dia betul-betul baca Al-Quran itu terus menerus, Wak. Hingga pada saat selesai sholat subuh berjamaah, tiba-tiba suara Hani hilang, betul-betul hilang. Bukan yang serak, bukan kayak tenggorokannya sakit itu, enggak, betul-betul hilang. Hani sama sekali tidak bisa bicara dan teriak, wah nggak bisa, nggak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya si Hani itu loh, kayak pita suara Hani itu udah nggak berfungsi lagi. Dan kalian tahu Hani mengalami hilang suara ini selama 2 hari. 2 hari, wah. Kondisi Hani memang udah nggak mendemam lagi, tapi suaranya hilang 2 hari. Kenapa? Wallahu alam, nggak tahu aku. Hani pun nggak tahu. Dan alhamdulillahnya 2 hari kemudian suara Hani bisa kembali seperti biasanya. Itu pun entah kenapa. Ya alhamdulillah sih, tapi cuman tuh kok bisa ya tiba-tiba hilang. Bukan gara-gara suara serak, bukan gara-gara sakit, nggak, hilang. Batuk sih Hani, enggak. Tapi alhamdulillah setelah itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan horor yang mereka alami. Dan kata si Hani, Wak, selama 2 hari suaranya tuh hilang, Hani tuh kayak ngerasa sendirian, tapi bukan sendirian, kayak ada yang nemenin dia. Itu aja tambahan dari si Hani. Tapi yang jelas setelah kejadian itu alhamdulillahnya kata Hani, mereka sudah tidak lagi mengalami hal-hal atau gangguan-gangguan mistis kayak gitu lagi, Wak, alhamdulillahnya. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang pernah dialami sama Hani, Wak.
Itu ya seram ya. Bisa-bisanya dalam satu waktu orang berbeda bertemu dengan sosok berbeda. Dan melalui ceritanya Hani juga berpesan untuk kita semua di sini. Kalau misalnya mau tidur, apalagi pas lagi badan ini kurang fit, jangan lupa baca doa dan usahakan wudhu sebelum tidur supaya dititipkan malaikat gitu sama Allah buat ngejaga kita sepanjang malam ya. Karena memang jin dan setan itu paling suka kali ngegangguin orang yang iman dan imunnya lagi lemah.